Tumbukan sentral lurus. Pernah nggak sih dengar tumbukan? Nah, misal gini, ada sebuah bola yang ingin dimasukkan ke lubang. Ini lubangnya nih. Atau biliar aja deh. Misalkan ini stick biliarnya. Nah, ini stick biliarnya yang warna hitam ini. Nah, si stick ini bakal numbuk bola A. Bola A yang ini. Lalu bola A akan gerak dengan arah garis putus-putus ini lurus. Nah, terus akan nabrak bola B sehingga bola B akan gerak ke depan mengikuti pola garis putus-putus ini. Ini yang disebut dengan tumbukan sentral lurus. Tumbukannya benar-benar di sini, si pusat massa A dengan pusat massa B. Jadinya mengikuti garis putus-putus ini lurus. Ada lagi tumbukan yang menghasilkan dua sumbu. Nah, misalkan seperti ini di gambar B. Nah, ini stick biliar misalkan. Nah, bola A akan menumbuk bola B. Bola A bergerak sesuai garis putus-putus ini. Ini disebut tumbukan dua sumbu dan bola B mengikuti gerak yang putus-putus ini. Nah, yang akan kita pelajari yaitu tumbukan sentral lurus. Jadi, tumbukannya sentral lurus yaitu tumbukan yang menghasilkan hasilnya tumbukannya itu dalam satu garis lurus. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan matematisnya. Kita abaikan gaya geseknya. Bola A yang gambar ini, misalkan gambar B aku hapus nih. Gambar B ini aku hapus. Nah, gambar B ini aku hapus. Nah, jadi gambar A yang ini yang kita pakai. Bola A yang gambar A ini. Nah, pertama ini memiliki kecepatan V1 yang A. V1 arahnya ke sana nih. V1. Selanjutnya bola B yang pada gambar itu memiliki V2. Bola B kan awalnya diam, jadi dia diam, memiliki V2. Massa bola A itu M1 dan massa bola B itu M2. Nah, persamaannya gimana? Yaitu tumbukan awal itu sama dengan momentum awal itu sama dengan momentum akhir. Nah, seperti ini persamaannya. Hukum kekekalan momentum jika tidak ada gaya luar yang bekerja. Jadi, M1 kali V1, ingat V kan kecepatan, ada vektor kan, V. Nah, jadi dia memiliki arah dan nilai. Ditambah M2 kali V2, dia memiliki arah dan nilai. Sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Nah, ini berapa? Ini kan 0 karena bola B dia diam awalnya, jadi tinggal M1 kali V1 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Nah, misalkan gini, ingat jika ada arahnya, kalau kita kan nggak tahu arahnya kemana, ini tumbukannya ini kemana arahnya, yang benda bola 1, massa benda 1 dan massa benda 2. Ingat kalau arahnya ke kanan, kecepatannya itu nilainya positif, kalau ke kiri itu negatif. Nah, jadi gini, misalnya nih aku punya dua benda nih, ini benda A M1, misalkan M1 V1 arahnya ke sana nih. Nah, di sini itu M2 V2 arahnya V-nya ke sini. Nah, ini kan momentumnya P awal sama dengan P akhir. Nah, M1 kali V1 aksen min M2 kali V2 aksen. Maaf, bukan M1 kali V1 aksen tapi vektor. M1 kali V1 min M2 kali V2. Nah, ini kenapa minus? Karena arahnya ke kiri yang V2 nya. Nah, sama dengan
M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Nah, kenapa ini aku tidak ada minus, yang mana minus, yang mana minusnya? Nah, karena kita nggak tahu nih setelah tumbukan arahnya kemana, jadi aku tulis positif aja semuanya. Yang kita tahu cuma ini aja, yang ini. Nah, atau misalkan gini, misalkan setelah tumbukan benda akan bergerak ke sini nih. Nah, dia setelah tumbukan, ini setelah tumbukan nih, dia bergerak ke sini, M2 nya ke sini, M2 V2, dan di sini itu M1 V1. Nah, aksen nih setelah tumbukan, jadi bisa ditulis M1 V1 sama dengan ditambah dulu M1 V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan ditambah, berarti dia ke arah sini kan, ke arah kiri kan yang V2 nya, jadi negatif nih, ini negatif karena dia ke arah kiri. Nah, negatif sama dengan M1 minus M1 kali V1 aksen karena dia arahnya ke kiri ditambah M2 kali V2 aksen karena dia arahnya ke kanan yang V2. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau hasilnya setelah tumbukan seperti ini arahnya.